Pada awal bulan Juni di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, menerima kedatangan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Kevin Burnett. Ini sebenarnya bukan yang pertama kali keduanya bertemu. Namun pertemuan terakhir kemarin nih membawa bobot yang berbeda, karena merupakan pertemuan dengan Presiden terpilih Republik Indonesia. Pertanyaannya sekarang, mau dibawa kemana hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam rangka kepentingan Indonesia? Yang pasti, kedua negara ingin meningkatkan hubungan bilateral di segala bidang, baik hubungan politik, pertahanan, ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi, sosial budaya, dan pariwisata. Hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru telah dimulai sejak tahun 1958. Pada tahun 2018, bertepatan dengan 60 tahun hubungan diplomatik, disepakatilah kemitraan komprehensif antar kedua negara. Memasuki tahun 2024, telah terlaksana berbagai kunjungan dan pertemuan. Di bulan Februari, Wakil Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Selandia Baru, bertemu dengan Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menteri, selaku juga Menlu Selandia Baru. Di bulan Maret, Presiden Republik Indonesia bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru di Melbourne. Masih di bulan yang sama, Deputi Perdana Menteri selaku Menlu Selandia Baru melakukan kunjungan ke Indonesia. Sibuk ya, tapi pasti pada bertanya, terus gimana? So what? Kita lihat angka-angka dulu nih. Total nilai perdagangan Indonesia dan Selandia Baru di tahun 2023 mencapai 3,1 miliar New Zealand dollars. Sayangnya Indonesia mengalami defisit sekitar 320 juta New Zealand dollars. Kedua negara menargetkan total perdagangan di tahun ini 2024 mencapai 4 miliar New Zealand dollars. Tapi ya harus lebih seimbang, harus balanced. Nah, beberapa produk Indonesia yang berpeluang tinggi untuk diekspor ke Selandia Baru antara lain buah tropis, khususnya pisang, salak, mangga, nanas, dan pepaya. Di sini tuh nggak bisa pada tumbuh, dingin, pakai banget. Namun, baru manggis dan nanas yang memiliki Import Health Standard atau IHS. Consumer goods seperti kecap, sambal, mie, permen, bumbu masak kemasan. Ya, cukup tinggi permintaannya. Komponen mobil listrik. Di sini tuh harga bensin mahal. Jadi semakin banyak orang yang beralih ke kendaraan hybrid atau full EV. Produk berpeluang tinggi lainnya adalah migas dan batu bara. Memang sih, Selandia Baru cenderung go green. Tapi pengembangan energi terbarukan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional Selandia Baru. Jadi kedua produk tadi, migas dan batu bara, itu sebenarnya masih cukup menjanjikan. Sekarang kita lihat, jumlah kunjungan wisatawan Selandia Baru ke Indonesia di tahun 2023 mencapai 108.000 orang. Sudah rebound, kembali meningkat. Dari sempat mencapai hanya 169 orang tahun 2021. Gara-gara itu, siapa lagi kalau bukan si COVID? Ada kabar baik terbaru dari maskapai penerbangan Air New Zealand. Sekarang sudah mulai beroperasi penerbangan non-stop ke Bali sepanjang tahun. Sebelumnya penerbangan ke Bali itu bersifat seasonal flight. Hanya terbang antara bulan Maret sampai dengan Oktober. Tapi sekarang sepanjang tahun. Pada nyari matahari, dingin di sini. Tentu semua ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Sedikit mengenai pekerja migran Indonesia atau PMI, di sektor perkebunan Selandia Baru, PMI hadir sebagai pemetik buah musiman. Tapi kuota yang diberikan kepada Indonesia itu sangat terbatas. Mungkin sekitar 300-an orang ya. Selain itu, melalui mekanisme Indonesia Special Work Visa, Selandia Baru menawarkan kesempatan kepada 100 orang chef, 20 orang halal slaughterer atau penjagal halal, dan 20 orang guru bahasa Indonesia untuk bekerja di Selandia Baru. Ini juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan perlu upaya untuk ditingkatkan lagi kuotanya. Kembali ke pertemuan Menhan Prabowo dan Dubes Selandia Baru, memang fokus pembahasannya lebih kepada kerjasama pertahanan seperti latihan bersama, kerjasama keamanan maritim, intelijen, pemeliharaan perdamaian, dan bidang-bidang strategis lainnya. Tapi saya yakin, sebagai presiden terpilih, sudah mulai ada pembahasan yang lebih luas mencakup aspek terkait kerjasama Indonesia dan Selandia Baru. Dan semoga kedepannya hubungan kedua negara semakin meningkat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.